Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Anton Sanjoyo dan juga Wesley Hutagalung. Saya kembali ke Bung Wesley. Bung Wesley, ini kita bukan cuma ya, kita masih dapat 1 poin. Artinya PR kita lebih keras lagi untuk laga berikutnya. Apa yang bisa Anda sampaikan biar kita bisa mencuri banyak poin? Saya nggak mau pakai istilah mencuri deh, Bung Doni, karena kita akan berjuang mendapatkan itu ya. Harus lebih keras berjuangnya nih. Kalau mencuri kesannya kita ini nggak punya hak atas poin itu. Iya. Kita bisa sekali lagi saya katakan fokus ke pertandingan, fokus, dan saya berharap tim analisnya tim pelatih, tim Sintayong ini bekerja keras menganalisa gaya bermain Jepang, gaya bermain Arab Saudi di 3 pertandingan sebelumnya, bagaimana perubahan-perubahan itu terjadi. Jadi jangan sampai kita yang hendak mengagetkan lawan malah dikagetkan dengan perubahan Jepang. Kita kaget, Jepang bisa bermain imbang kemarin dan menghadapi Arab Saudi, kemudian Bahrain bisa imbang. Kita kaget, tapi kita ingin mengagetkan lawan, bukan kita dikagetkan, karena persaingan semakin ketat dengan hasil imbang di kubu sebelah. Oke, nah ini kan kemarin kita faktor penonton yang saya tidak duga-duga Bung Wesley, yang kalau prediksi sebelumnya pertandingan itu stadion akan sepi. Ya, saya tanya ke Pak Sumarji, minimal 500 orang Indonesia akan nonton. Tapi ternyata merahnya kemarin merahnya Cina semua di sana, bukan merah putih gitu. Faktor penonton, ya artinya kita harus balas dendam nih di Jakarta nanti seperti apa ini? Saya nggak ragu akan kehadiran penonton merah putih nanti di stadion. Kalau kemarin di Cina merah, anggap aja lah itu merahnya merah kita juga sebenarnya. Yang lagi saya katakan biarkan saja mereka meramaikan dengan cara yang berbeda. Karena nuansa magisnya GBK itu berbeda dengan kemarin kalau kita. Bagaimana ketika pemain kita hendak bertanding, kita menyanyi Indonesia Raya, lalu Indonesia Pusaka, itu magisnya berbeda. Kalau kita ketemu teman-teman wartawan dari beberapa negara yang timnya bertanding atau meliput di GBK, mereka bilang luar biasa GBK itu. Start 2007 ketika menjadi tuan rumah Piala Asia, itu kan luar biasa. Tidak ada lagi berkurang lah ya penonton yang memakai jersey klub andalannya, klub jagoannya, datang untuk mendukung timnas. Sejak kita tuan rumah Piala Asia 2007 itu berubah. 2010 Piala AFF itu kita benar-benar belajar dari Korea Selatan yang memerahkan stadion di Piala Dunia 2002. Dan mereka memakai kata the red itu, dan kita belajar itu, dan kita memerahkan setiap kali timnas main dengan dukungan yang luar biasa di Piala AFF 2010. Dan ini akan terus terjadi. Saya tidak takut mau harga tiket mahal pun ya, seperti Bang Arya Sinulinga bilang prestasi timnas bagus, harga tiket mahal nggak pengaruh, kita pasti beli. Iya. Itu saya setuju. Nah, sekarang persoalannya adalah, ini kan laga berikutnya kurang lebih 1 bulan ya, dari hari ini. Itu November, tanggal berapa Bung Joy? 15 ya. Nah, untuk hari ini ke 15 November itu kan sebenarnya waktunya sangat mepet, sangat dekat. Pertama, faktor komunikasi pemain. Ya, kedua, saya pinjam statementnya Bung Joy, ada 4 bahasa yang dipakai mereka ya dalam tim kita itu. Idealnya berapa lama paling tidak semua itu bisa kumpul sebelum akhirnya terjun di lapangan? Sebagai pemain profesional seminggu cukup. Kalau pemain profesional ya Bung Doni, karena mereka berlaga di klub yang memberikan mereka gaji, memberikan upah. Mereka harus membela klubnya dalam kompetisi yang berjalan. Kan kita mungkin tidak memperhitungkan kita akan lolos ke putaran ketiga ini, tetapi kita membuat perubahan. Kompetisi di Liga Indonesia itu berhentinya hampir 2 minggu loh untuk menyiapkan tim ini, memberikan kesempatan kepada pemain kita. Tapi kan yang banyak bermain kan bukan yang bermain di Liga Indonesia. Yang banyak bermain kan yang dari Eropa yang datang waktunya mepet. Tadi saya katakan, ketika Anda terdesak, bahasa ibu yang akan keluar, kebiasaan di lapangan sebelum itu yang keluar. Dan ini yang harus dibangun dengan cepat. Bagaimana caranya kita percayakan kepada tim pelatih, tim teknis, tim psikolognya, termasuk juga bagaimana chemistry itu dibangun. Karena kita tidak punya pertandingan uji coba, tidak punya waktu yang lama untuk membangun chemistry. Kemudian kita bertanding menghadapi tekanan yang luar biasa, bahwa ekspektasi, ya saya mengacu kepada beberapa teman, ekspektasi kita mungkin terlalu tinggi untuk bertarung dalam tekanan yang luar biasa
dengan waktu persiapan yang begitu mepet. Oke, Bung Joy, bukankah sebenarnya hal-hal seperti itu merupakan keunggulan Coach STY untuk membacanya? Dan dia punya intuisi yang bagus sehingga dia mampu meramu bagaimana strategi untuk merukunkan, membangun komunikasi antar pemain. Persoalannya adalah pemain-pemain Indonesia ini kan tercerai-berainya sebelum laga internasional itu kan Jauh-jauh ya? terlalu jauh. Sehingga kemudian memang waktu, ini katakanlah main tanggal 15 November kan, 8-9 November itu mereka masih kompetisi di Eropa. Jadi paling cepat mereka datang ke sini, 11. terbang dari sana hari Senin. Katakanlah sampai hari Selasa, mereka masih harus recovery dulu, mereka harus bermain dalam 3 hari. Sementara Sintayong harus mengumpulkan mereka lagi setelah 1 bulan terpisah, mengumpulkan lagi, membicarakan skema, taktik, strategi, dan mengujinya di lapangan apakah taktiknya jalan dengan skema ini, pemainnya ini, taktiknya Berarti efektif jalan. cuma 3 harian dong ya? Dia bersih cuma 3-4 mungkin hari. bersih 3 hari dengan dia harus mencoba beberapa pemain, katakanlah ada rekrutan baru atau seperti Eliano Reinders atau Mil Hilgers harus tetap dicoba lagi kan untuk posisi yang di mana sih mereka ini posisi yang benar-benar oke. Formasinya gimana? Siapa aja di depan Miss? Siapa aja Nathan ada di mana? Kalau Jair, Rizky, Verdong, Patiyama barangkali udah fix. Martin Pas udah fix. Yeah. Yang tengah depan masih harus terus dicoba. Dalam 3 hari nggak ada uji coba yang mumpuni. Mau lawan siapa? Ya kan? Ini persoalan untuk Sintayong. Ada kelebihannya karena sebagian besar sekarang pemain yang ada di kubunya Sintayong itu adalah pemain-pemain profesional yang sehari-harinya ya memang main bola, baca strategi, dalam 10 menit dia bisa menerjemahkan. Persoalannya nggak lama kumpulnya. Itu persoalannya. Nah, ini bagaimana dalam 3 hari yang sempit ini Sintayong dan timnya mampu membuat analisa bagaimana melawan Jepang, bagaimana melawan Saudi Arabia. Ini yang kemudian menjadi PR besar karena menurut saya November itu kunci. Kalau kalah melawan Jepang oke, jangan kalah melawan Saudi Arabia karena kedepannya akan lebih berat lagi. Kalau kalah lawan Jepang poinnya masih 3. Kalau menang lawan Saudi Arabia poinnya jadi 6. Ada asa yang membuncah gitu loh. Tapi kalau nggak bisa raih poin lawan Arab Saudi, selesai menurut saya. Artinya bukan selesai dalam arti finish, tapi berat banget nih ke depannya. Masih harus lawan Australia di Australia, masih harus menjamu Cina, masih harus menjamu Bahrain, masih harus pergi ke Jepang. Jadi memang ini persoalan November bagaimana diselesaikan secara baik. Indonesia bisa meraih paling tidak 4 poin. Paling tidak 4 poin, 3 masih oke. Kalah dari Jepang, melawan Saudi Arabia bisa menang. Atau bisa draw lawan Jepang, draw lawan Arab Saudi, masih ada 2 poin. Jadi kedepannya masih oke. Jangan kalah lawan Arab Saudi. Itu menurut saya kunci pada bulan November. Kalau bisa diselesaikan, harapan besar Indonesia paling tidak posisi 4 bisa laju ke putaran keempat. Nah, itu dia. Bung Wesley, November adalah kunci. Tapi yang kita hadapi bukan kaleng-kaleng. Catatan Anda? Sepakat bahwa November adalah kunci. Nah, kalau kita butuh poin, tadi saya hitung tadi 1 dari Jepang, 3 dari Arab Saudi. Kalau kita bermain untuk menang, apakah kemudian risiko pertahanan kita menghadapi Jepang? Jangankan 1 poin, jangan-jangan 0 poin. Tapi kalau kita tidak coba, kita sudah tahu kita dapat 0 poin. Keberanian yang dicoba ini menghasilkan risiko. Tapi kalau kita tidak ambil risiko, kita tahu betapa beratnya menghadapi Jepang. Nah, apakah risiko Jepang tadi mendapatkan 1 poin, kemudian kita coba menekan Arab Saudi yang saya yakin dengan kemampuan kita bermain menghadapi Arab Saudi kemarin, menghadapi Australia, kita bisa mengalahkan Arab Saudi kalau acuannya performanya sekarang. Jadi 4 poin itu masuk akal menurut saya yang disebut Bung Jai. Bukan tidak mungkin juga kita dapat mengalahkan Jepang, tapi kejutannya ini apakah jangan sampai berbalik nih. Kita hendak mengajukan Jepang, jangan-jangan Jepang yang mengajukan kita. Oke, analisa Anda, prediksi Anda, Bung Wesley, kita akan lolos langsung atau masuk ke babak keempat? Saya berat ya. Kalau untuk peringkat 1-2 saya masih katakan berat karena pertarungan ini kan tidak mudah. Lawan sekarang sangat berimbang. Peringkat 3-4 adalah sangat bisa diterima akal kalau kita menargetkan itu dengan harapan kualitas permainan kita tuh bukannya menurun tapi tetap bisa
menanjak ya, dengan intensitas serangan yang terus meninggi. Dalam 4 pertandingan ini kita lihat intensitas kita mencoba naik, tinggal finishingnya, penyelesai serangan kita yang belum dapat, bisa dikatakan belum dapat siapa nih orangnya, pembunuhnya di lapangan. Oke, kalau Bung Joy gimana? Kalau menang lawan Arab Saudi, draw lawan Jepang, saya yakin posisi 3 udah di tangan. Tapi kalau kalah dalam 2 pertandingan November, berat. Posisi 4 pun harus mati-matian pada sisa pertandingan. Harus melawan Australia di Australia, menjamu Cina, menjamu Bahrain, dan melawan Jepang di Jepang. Nah, ini harus ada poin di pertandingan November. Kalau bisa draw lawan Jepang, menang lawan Bahrain, besar. Posisi 3 hampir pasti di tangan. Posisi 3 ya, yang bisa melanjutkan ke putaran keempat. Tapi kalau kalah dua-duanya hampir susah banget untuk bisa kita bilang Indonesia bisa ke putaran 4. Karena lawan berikutnya juga nggak main-main. Meskipun 2 pertandingan Indonesia masih di kandang melawan Bahrain dan Cina. Tapi masih harus ke Australia, masih harus ke Jepang. Kalau kita bisa menundukkan Australia? Kalau bisa menundukkan Australia beda lagi memang, tapi memang jangan kalah dulu di pertandingan November, itu kuncinya gitu. Kalau bisa menundukkan Australia di Australia, terbuka lagi, paling tidak posisi 3 bisa di tangan. Tapi bukan impian dong ya? Ya harus dikejar. Fair aja Bung Joy. Harus dikejar, tapi saya sampai sekarang saya masih yakin posisi 4 sih bisa. Posisi 4. Terlepas apapun hasil pertandingan pada bulan November, posisi 4 bisa diraih. Apapun hasil, kalah lawan Jepang, kalah lawan Arab Saudi, posisi 4 masih bisa. Oke. Nah, bagaimana dengan strategi Coach STY untuk November ini? Apakah akan menurunkan tim pemain kita naturalisasi, atau akan kombinasi, atau bagaimana? Saya rasa kan memang udah 2 pertandingan terakhir tim STY didominasi oleh diaspora. Jadi dan itu tidak masalah juga karena kan kalau saya lihat memang ada perbedaan cara bermain. Bisa menahan Arab Saudi, bisa menahan Australia, bisa menahan Bahrain yang hampir menang. Jadi harusnya sih tidak ada lagi perdebatan soal itu, ya. Cuma persoalannya lawan Jepang nih, apakah kalau saya pikir suka kadang-kadang rada-rada aneh gitu. Kenapa lawan Jepang yang kita sangat tidak diunggulkan, kenapa nggak kita bikin kejutan seperti lawan Arab Saudi misalnya, gitu. Jadi kalah pun kan bukan aib, gitu loh. Kalau menang luar biasa mukjizat. Tapi draw pun menurut saya sudah bonus. Tapi kalah lawan Jepang bukan aib, gitu loh. Jadi kenapa kita nggak eksperimen aja? Kenapa Sintayong nggak eksperimen? Hajar aja habis-habisan seperti melawan Arab Saudi misalnya, ya kan? Kemarin pun kan Mancini kan juga kaget kan. Bahkan saya lihat ini pemain-pemain Arab Saudi ini seperti kebingungan. Padahal mereka bermain dengan pemain-pemain kelas dunia kan, ada Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Firmino, semua ada di sana. Gitu loh. Tapi menghadapi Indonesia mereka bingung. Nah, ini kan bukan tidak mungkin juga, mudah-mudahan Jepangnya juga udah banyak menang ya, sehingga melawan Indonesia nggak force amat gitu ya, mereka santailah main seperti lawan Australia kemarin. Saya yakin sih dapat poin. Oke, Bung Wesley, 1 bulan waktu kita, apa yang bisa Anda sampaikan kepada Coach ST atau Garuda, tim Garuda kita ini? Saya memang berulang kali mengatakan fokus kepada tim kita. Kemudian jaga ekspektasi, biarkan euforia itu terjadi di luar, bukan dalam tim. Lalu kurangilah ucapan-ucapan bernada yang kemudian seperti kayak memberikan janji sesuatu yang berat bagi STY untuk meracik strategi yang membuat netizen itu terlalu tinggi berharap. Karena saya sepakat dengan Bung Joy, kapan lagi kita mengajukan Jepang? Kita bisa menahan Australia. Australia bisa nahan Jepang. Bisa dong, dengan strategi yang tepat, dengan mental yang tepat, nggak ada lagi inferior nih, kita udah beda lagi nih. Dengan permainan yang efektif, saya pikir kejutan itu akan ada, tapi lagi-lagi fokus saja yuk, biarkan euforia itu di dunia digital. Para pemain ini sudah tidak ada lagi perbedaan 2 kubu, tidak ada lagi kubu A, kubu B, tidak ada lagi perbedaan, satu dalam tujuan bahwa mereka mengenakan jersey yang sama, mereka menyanyikan lagu yang sama, mereka mencapai tujuan sama. Biarkan tim kita ini berjuang, kita dukung dengan cara kita. Jadi lupakan dunia digital, karena saya katakan kejamnya dunia digital ini kan kita semua menjadi hakim. Bahkan hakim atas segala hal.
Iya. Gitu. Seolah-olah kita paling mengerti, kita paling paham. Kenapa STI memakai starting lineup ini, kenapa kapten ini? Biarkan itu menjadi areanya. Bukannya kita tidak mengkritik, kita memberikan saran, kita memberikan masukan, kita memberikan pengawalan. Iya. Karena timnas juga punya kita kan, Bung Noni. Iya. Timnas bukan hanya milik pemain, milik federasi. Tapi dengan cara yang pas. Oke, saya setuju kalau soal itu. Kalau soal dunia digital, medsos, Bung Joy sama saya udah merasakan ahlinya. Oke, kita tunggu kejutannya. Yang jelas kita pasti dukung timnas kita untuk meraih yang terbaik. Bung Wesley, terima kasih sudah bersama kami. Bung Joy, terima kasih. Sampai jumpa lagi di laga berikutnya. Dan pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam NTV Prime Dialog. Jangan kemana-mana, kami segera kembali dengan buletin dan dialog lainnya. Tetap bersama kami. Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berada di Denpasar,